Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pemasaran dan kemitraan yang beranggotakan saya sendiri Arum Setiani dengan NPM 190022, ada Trindah Nugraheni dengan NPM 190039, ada dari Firmansyah dengan NPM 190046, dan ada Aditama Bulan Pratiwi dengan NPM 190053. Pengertian strategi pemasaran. Menurut Asauri 2013, strategi pemasaran yaitu serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan, acuan, serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2012, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Sehingga strategi pemasaran, rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Perusahaan bisa menggunakan 2 atau lebih program pemasaran secara bersamaan. Sebab setiap jenis program seperti periklanan, promosi, penjualan, personal selling, layanan pelanggan, atau pengembangan produk memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat mengkoordinasikan program-program pemasaran agar program-program itu sejalan dan terintegrasi dengan sinergi. Selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi strategi pemasaran. Tujuan strategi pemasaran yang pertama ada meningkatkan kualitas koordinasi kepada tim pemasaran. Yang kedua, mengukur hasil pemasaran menurut standar prestasi yang berlaku. Yang ketiga, memberikan dasar yang masuk akal di dalam setiap mengambil keputusan. Dan yang keempat, ada meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan pemasaran. Fungsi strategi pemasaran. Fungsi strategi pemasaran di sini ada 4 poin, yang mana yang pertama ada meningkatkan motivasi dalam berpikir jernih ke depan. Yang kedua ada koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Yang ketiga ada dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Yang keempat ada pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi kerja. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep dalam strategi pemasaran. 1. Strategi segmenting, targeting, dan positioning. Strategi segmenting merupakan proses di mana sebagai seorang pemasar mengkategorikan, mengklarifikasi, menggolongkan semua jenis potensi produk yang akan dipasarkan. 2. Targeting merupakan sebuah sasaran siapa yang akan dituju. Dalam menentukan target ini, maka perlu beberapa survei untuk mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran berlangsung tidak salah sasaran. 3. Positioning merupakan bagaimana perusahaan menetapkan posisi di mata pelanggan jika dibanding pesaing. 2. Strategi produk. Strategi produk terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pemberian merek produk. Kepemilikan citra yang kuat memberikan beberapa keuntungan bagi suatu bisnis. Citra merek yang kuat mampu membedakan produk kita dengan produk pesaing. Keunggulan bersaing pun tercipta dan merek yang dikenal konsumen mendorong terjadinya pembelian ulang, sehingga citra merek yang kuat sangat penting. 2. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. 3. Strategi harga. A. Penetapan harga berdasarkan biaya merupakan cara umum yang sering ditetapkan di setiap perusahaan, yaitu metode penetapan harga berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan menambah suatu jumlah persentase untuk menghasilkan laba. B. Penetapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan. Metode ini juga melewati proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value yang telah diterima.
C. Penetapan harga berdasarkan persaingan merupakan penentuan harga jual dengan mempertimbangkan harga jual yang sudah ada atau akan ditetapkan oleh pesaing. Yang keempat, strategi distribusi. Faktor distribusi yang harus diperhatikan yaitu A. Selling in distribution system. Semua strategi distribusi yang akan dibuat berikutnya berawalan dari keputusan perusahaan pemilik produk atas pemilihan sistem penjualan dan distribusi ini, terutama jika perusahaan tersebut akan melaunchingkan produk baru. Penting untuk menentukan sistem penjualan dan distribusi produk baru tersebut. B. Mitra distributor. Penetapan mitra distributor untuk penjualan dan distribusi produk baru ini, apakah akan menggunakan distributor yang sudah bekerja sama selama ini atau yang sudah mendistribusikan sekian produk sebelumnya, ataukah menggunakan distributor yang sama sekali berbeda. C. Selling in. Strategi distribusi berikutnya yaitu selling in, di mana ada beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu top-down strategi, bottom-up strategi, all-in selling in strategi. D. Strategi top. Yang perlu mendapatkan perhatian di sini adalah beberapa lama periode pantau, siklus kunjungan, dan minimal report order yang ditetapkan sebagai indikator awal kesuksesan distribusi dalam launching produk baru. E. Spending team. Dalam proses distribusi produk baru, keterlibatan prinsipal dalam proses selling in dan pengenalan merek produk sangat diperlukan, terutama di level grassroots. Itulah sebabnya prinsipal perlu menentukan tim motor atau spreading team. Yang terakhir yaitu strategi promosi. Ada 4. Yang pertama, email marketing. Yang kedua, strategi promosi media sosial. Yang ketiga, menulis konten terkait produk. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan konsumen yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu pengertian kemitraan. Menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Sedangkan pengertian kemitraan menurut Len Lyon merupakan suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan bisnis bersama. Slide yang berikutnya yaitu jenis-jenis kemitraan. Yang pertama ada General Partnership atau GP. Adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan secara lebih merata. Kegiatan kemitraan yang dilakukan dalam jenis ini akan sama-sama aktif dalam melakukan operasional sehari-hari dan juga melakukan tanggung jawab yang penuh terkait utang dan juga permasalahan apa yang mengikat secara hukum. Yang kedua ada Limited Partnership atau LP. Adalah kombinasi dari dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Namun di dalam kemitraan terbatas akan terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan kegiatan serupa, dan merekalah yang kita sebut dengan silent partner. Yang ketiga ada Limited Liability Partnership atau LLP. Setiap perlindungan hukum akan ditetapkan pada seluruh mitra di dalam Limited Liability Partnership, baik itu yang umum ataupun yang terbatas. Pihak yang melakukan jenis kemitraan ini umumnya adalah mereka yang melakukan pekerjaan dalam satu bidang, seperti bidang akuntansi, pengacara, dan lain-lain. Dalam jenis kemitraan ini, bila adalah salah satu mitra yang melakukan kesalahan yang memang harus dilakukan secara hukum, maka pihak lainnya akan terlindungi dari kondisi tersebut. Selanjutnya yang berikutnya yaitu karakteristik kemitraan. Yang pertama ada kontrak atau formasi. Suatu perusahaan yang mempunyai banyak pemilih harus mempunyai suatu perjanjian hukum antar setiap mitra. Jadi harus ada kontrak kemitraan untuk bisa mendirikan perusahaan kemitraan. Yang kedua, kewajiban tidak terbatas. Setiap mitra harus bertanggung jawab terkait pembayaran utangnya, bahkan bila itu harus
melikuidasi aset pribadinya sendiri. Yang ketiga, kontinuitas. Dalam urusan kebangkrutan, kematian atau pensiunan mitra dan lain-lain, setiap bentuk kemitraan akan dibubarkan dan mitra yang masih tersisa harus bisa membuat kemitraan baru, sehingga setiap anak laki-laki tidak bisa mewarisi kemitraan yang dilakukan oleh ayahnya, melainkan harus melalui persetujuan mitra lain. Ia bisa ditambahkan sebagai pasangan yang baru. Yang keempat, jumlah anggota maksimal 20. Tidak ada nomor yang spesifik pada jumlah maksimal anggota yang memiliki perusahaan kemitraan, tapi berdasarkan Companies Act, untuk perusahaan perbankan hanya diperbolehkan 10 anggota saja, sedangkan untuk perusahaan lainnya maksimal anggotanya adalah 10. Yang kelima, agen reksa. Seluruh mitra memiliki tanggung jawab terkait operasional perusahaan, tapi terkadang ada satu mitra atas nama mitra lainnya yang bisa melakukan pengawasan atau mengambil tindakan. Selanjutnya adalah unsur kemitraan. Yang pertama yaitu unsur kerjasama antara usaha kecil di satu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dari lain pihak. Yang kedua, unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar. Yang ketiga, usaha paling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan kemitraan. Yang pertama yaitu identifikasi intern lembaga. Pada tahapan ini, lembaga mengidentifikasi komponen-komponen yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang akan menjadi kebutuhan program. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu lembaga menilai komponen apa yang harus ada pada penyelenggaraan program tersebut. Contoh dalam penyelenggaraan program pelatihan peningkatan kualitas produksi yang harus disiapkan diantaranya yaitu gedung, perlengkapan, bahan ajar, peralatan, tenaga pelatih, peserta, dan dana. Dari kebutuhan yang diperlukan, apakah sudah terpenuhi semua yang ada di lembaga atau ada yang belum terpenuhi? Itulah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan program. Yang kedua, merumuskan aspek yang perlu dimitrakan. Dari hasil kegiatan identifikasi langkah selanjutnya, menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan data hasil. Sehingga dari kegiatan ini akan diketahui komponen-komponen mana yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program. Yang ketiga, setelah diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan, langkah selanjutnya yaitu mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang ditentukan. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra. Dan yang kelima, setelah adanya calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan, langkah selanjutnya membuat kesepakatan-kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja. Keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dan selanjutnya, membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah kemitraan diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Terdapat 3 jenis kemitraan, yaitu yang pertama general partnership, yang kedua limited partnership, dan yang ketiga limited liability partnership. Untuk unsur kemitraan terdapat 3 poin, yaitu yang pertama unsur kerjasama antara usaha kecil di satu pihak dan usaha menengah atau usaha besar di lain pihak. Yang kedua, unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar. Yang ketiga, usaha paling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dan langkah-langkah kemitraan yaitu yang pertama, identifikasi intern lembaga. Yang kedua, merumuskan aspek yang perlu dimitrakan. Yang ketiga, mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra. Yang kelima, membuat kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.